Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Okay, guys, how are you today? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Okay, especially for today. Sebenarnya Ana nggak nyiapin materi dan tiba-tiba baru ini. Jadi ice breaking dulu berarti ya? Oke, ice breaking. Aduh, apa ya? Ice breaking. Kita ini aja. Angka bom. Angka bom. Namanya angka bom. Oke, contoh. Kita menghitung 1 sampai 5 aja. Misalkan angka bomnya itu adalah 3. Jadi 3 itu nggak boleh disebut. Bomnya bom. Iya. Misalkan gini, angka 3 bom ya. 1, 2, hitung. 1, 2. Diam. 3. Kalau dia ngomong, baru dia ini. Salah. Oh gitu. Iya. Jadinya kalau disebutin meledak. Iya. Di bom. Oh, di Iya, bom kayak gitu. rame-rame. Kayak gitu, paham ya? Contoh ya, contoh. Kalau udah 5, balik lagi ke 1. Oke? 4, 5. Balik lagi ke 1 nanti. Oke. Angka bomnya adalah 3. 1, 2. Nah, 4 langsung ngomong. Oh, ngomong. Iya, langsung ngomong 4. Tiga jangan disebutin. Sebut, 3-nya nggak usah disebut. Oh, ini 3. Iya. Oke. Lagi. Sampai belakang ya. Angka bomnya 4. Sesudik. 1, 2, 3, 5, 6. Kayak gitu ya. Oke. Gimana ini kakak? Coret apa? Coret atau enggak? Pakai bedak apa enggak? Pakai bedak. Oh iya. Tapi percobaan ya. Belum mulai. Belum kumpul jawabnya. Yes. Tisu. Yang lama. Coba balik ya. Yang lama dari sini. Yang lama. Satu doang. Satu doang ini di sini doang. Sudah bisa tadi. Semuanya. Gila kurang. Hah? Mubazir. Kasih aja botolnya. Mainnya mau berapa kali nih? Dari jam. Nanti cuma sekali udah. Oke, mulai ya. Nah, Angka bomnya 100. 2. Mulai dari Mr. Adit. 1, 3. 4. Mana nih? 5. Enggak apa-apa, ngomong aja. Lima ke saya. Iya. Iya. 1, 3, 5. 5 dulu. Udah 5-nya dari 5 tadi. Fokus. Ayo fokus. Gak fokus dia. Bener kakak gak fokus. Oke, mulai lagi ya. Angka bomnya 1. Dari Mr. Sadik. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 2, Ah, 3, 4, 5. 2, Sadit. 4, 5. Udah kayak gitu aja ya. Udah berarti udah pada fokus. Oke. Lihat-lihat. Iya kayak gitu. Mantan angkanya aja biar seru. Udah waktu. Tadi pada fokus berarti. Oke. Hari ini Ana sedikit sharing materi tentang design thinking. Coba Mas Adit. Nah, apa sih design thinking? Mendesain pikiran. Sebelum. Design thinking, apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Mendesain pikiran. Coba Guru Mulmet, desain. Apa itu desain?
Terus grup Mr. Jaki, desain. Apa? Membuat, meng-create. Oke. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain? Apa itu desain? Desain itu Apa mendesain? Definisikan. Apa Mr. San? membuat, merancang. Merancang, membuat. Iya. Design thinking. Mengkreasi. Merancang atau mendesain pikiran. Oke, next. Oke. Anda sedikit ngutip ini apa namanya? Quotes dari Steve Jobs. Siapa Steve Jobs? Ini Apple. Ya, Apple, Leluhur. Leluhur. Nah, Steve Jobs setiap launching Apple pasti dia selalu public speaking tentang teknologi atau inovasinya. Nah, dia pernah bilang, design is not just what it look like and feels like design, it's how it work. Desain itu bukan tentang hanya apa yang dilihat dan dirasakan. Tetapi apa yang paling penting adalah bagaimana desain itu bekerja dan mampu memberi solusi. Jadi design thinking ini merupakan satu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks, utamanya untuk mencari solusi yang paling efektif dan seefisien mungkin. Dalam istilah sederhana, design thinking adalah pendekatan eksplorasi, pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna. Jadi design thinking ini biasanya digunakan untuk para maker atau para pembuat sistem atau pembuat alat untuk menjelaskan ke kliennya, kayak gitu. Next. Nah, tahapan atau proses dalam kalau kita mau menggunakan metode design thinking ini, yang pertama adalah empathize. Apa empati? Ustaz Dedi. Empati. Kebutuhan, keinginan dan masalah pengguna melalui observasi dan wawancara. Ini ChatGPT. Oke, kalau empathize, bagaimana kita melihat dunia dari perspektif orang lain, bukan hanya dari perspektif diri. Nah, karena kita mau menjawab suatu solusi dari masalah klien ini, jadi kita harus berpusat atau kita menggunakan VOV-nya orang lain, atau pengopinya si klien. Lalu ketika kita sudah melihat menggunakan POV klien, kita define. Define ini adalah mendefinisikan masalah paling besar utama dari target pelanggan. Fokusnya pada masalah utama, jangan merambat ke masalah-masalah sekitar. Jadi fokus ke apa yang mau dibuat, difokuskan dulu. Lalu yang ketiga adalah ideate. Baru nih kita menggambarkan ide dan mengujinya. Kita dituntut untuk mengedepankan cara berpikir kreatif untuk menciptakan berbagai macam pilihan untuk dijadikan solusi terhadap permasalahan. Lalu selanjutnya setelah kita mendefinisikan, kita juga mengembangkan ide, baru kita prototype. Setelah prototype kita mengaplikasikan ide dalam bentuk fisik yang bisa dilihat dan diuji. Prototype biasanya berupa sketsa. Jadi ini masih berupa sketsa. Habis itu ketika sudah jadi, masih berbentuk prototype, baru dites untuk menguji hasil yang sudah dibuat. Next. Nah, kalau menggunakan design thinking, ini metode yang bisa dibilang cukup baru. Mungkin dulu kalau kita tahun 2010, mungkin kita kalau bikin aplikasi, kita buat dulu aplikasi, terus bikin orang menginginkan aplikasi ini. Misalkan kita bikin aplikasi untuk kasir koperasi. Ayo pakai aplikasi ini, gini segala macam. Itu dulu. Terus juga kita bikin produknya dulu berarti kan, mikir bagaimana user pakainya itu belakangan. Sehingga profesi yang banyak terlibat adalah marketing, benar sekali. Orang yang ngejualin, sales. Tapi kalau kita pakai design thinking, bisa dibilang kita nggak perlu pakai sales. Karena kita membuat sesuatu yang orang inginkan. Dapat feedback dulu dari orang lain, baru kita buat sesuatu. Profesi yang banyak terlibat, ya product marketer. Kayak gitu. Mau dicontoh-contoh? Contoh sederhana mungkin. Ini biasanya udah sering lihat sih, tapi cuma nggak apa-apa. Tetap keren. Ngejualin ini. Coba Mr. San. Siapa yang Mr. San? Diri. Coba jualin spidol ini.
Lupa lagi di Lupa. Iya, itu ada. Size itu. Iya. Jualin aja, jualin. Jualin ke Ana. Iya. Ini Pakai. Biasanya kan kayak gitu ya, nawarkan. Misalkan spidol ini ramah lingkungan. Kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau kita pakai design thinking, karena kita mengedepankan kebutuhan, jadi kita nggak butuh sales. Contoh sederhananya kayak gini. Iya, contoh cara ngejualnya kayak gini. Mr. San, coba tanda tangan di sini. nggak ada sebetulnya. Kejual. Pura-pura. Nah, kalau gini langsung kejual. Karena dia butuh. Kayak gitu. Iya, bikin dia butuh dulu. baru kita jual. Kalau dia butuh tanpa kita menawarkan, pasti kejual. Next lagi. Ya. Nah, di design thinking ini yang paling penting adalah si manfaat dan cara pakainya. Kayak tadi Steve Jobs bilang, sebenarnya feel sama looks itu cuman maksimal itu 25%. 25%. Tapi kalau manfaat dan cara pakainya itu 50%. Next. Contoh dari gambar ini. Arsitekturnya udah ngedesain jalanan sebagus mungkin. Udah di paving block, udah di semen, udah dibersihin jalanannya. Tapi kalau usernya nggak butuh, atau dia pengen yang cepat, ya mereka nggak akan sesuai dengan desainnya. Dengan tujuan maksudnya dibuat. Karena ini ya, tadi ya, ya contohnya ini, 50% kan gimana cara user itu ngebuat, cara pakai. Bukan tentang bagusnya atau tentang tekstur dari aspalnya itu kayak gimana. Iya, lebih ke fungsinya. Next. Nah, contoh sendok ini. Ini yang mungkin mikir ini bahannya bagus. Ramah lingkungan, kayak gitu segala macam. Tapi ada yang beli gak kira-kira? Nggak ada, karena susah makannya kalau pakai ini. Next lagi Mas Ajit. Ini juga. Ini dia karena mengedepankan ego-centered design. Dia mentingin desain sama dia mentingin gimana caranya terlihat keren kayak gitu doang. Nggak mentingin gimana cara pakainya. Dia lari. Next lagi Mas Ajit. Nah, jadi faktanya design thinking ini lebih banyak actionnya dibanding thinking. Kondisi sekarang berbeda dengan dulu. Dulu mungkin kita berbicara dengan analisa statistika, data. Sekarang bisa jadi berubah, dan perubahan itu sangat cepat. Perubahan yang cepat menuntut kita untuk bertindak cepat, bukan berpikir cepat. Karena datanya ya berubah terus. Gitu. Next. Nah, contoh yang pakai ego-centered design. Nokia. Dia nggak berpusat kepada pengguna. Karena pada tahun itu, dia mikir, wah, HP saya mah penggunanya banyak, ngapain kita bikin layar sentuh? Ujung-ujungnya apa terjadi sekarang? Bangkrut. Next lagi. Nah, ini juga kamera, Codex. Next. Sama dia, Codex. Codex. Nah, ini kameranya dulu pakai film. Karena sekarang udah zamannya digital, nah dia nggak mau improve. Tapi sekarang ini jadi barang ini dia, barang antik. Barang antik. Tetap mahal. Tetap mahal, tapi bangkrut. Next. Nah, ini juga salah satunya yang berhasil improve. Dulu Aqua tahun 2007-2008 dia ngeluarin varian rasa. Belum lah. Dia ngeluarin varian rasa. Nah, dengan tagline asiknya diminum dingin. Karena kalau nggak diminum dingin, nggak enak. Jadi orang tuh harus minum dingin. Karena kalau udah nggak dingin, itu minuman nggak enak. Orang yang tadi awalnya pengen beli Aqua, pengen minum air putih, tapi ini apa ini ada rasanya? Kayak gitu, jadi dia jadi kesel sama brandnya. Nah, Aqua di sini ngelihat karena konsumen yang nggak suka, dia langsung tarik dari pasaran. Kalau nggak salah cuman setahun atau beberapa bulan produk ini launching langsung ditarik lagi dari peredaran karena banyak yang nggak suka. Tapi dia tetap ada ganti PT, dia bikin PT baru Fit. Produknya ini kalau tahu minumannya Good Mood.
Good mood. Ini awalnya dari sini. Jadi satu PT, anak cabang. Next. Next. Ini juga salah satunya. Kok sih nggak usah. Nah, yang paling coba contoh Google. Google ini desainnya kayak gimana? Kalau menurut Ana sih ini terlalu basic. Fontnya juga biasa, warnanya juga mencolok. Tapi cara pakainya atau user experience-nya itu bagus. Jadi orang tetap pakai, apalagi sekarang ada ekosistemnya. Kita mungkin sering pakai kan? Kayak Google Sheet, Doc, dan sebagainya. Google Site. Apple juga sama. Apalagi Gojek. Gojek juga ini yang paling mengedepankan user experience. Kira-kira anak, ini bercanda dong. Gojek. Nah, kira-kira anak SD, kelas 3, kelas 4, udah bisa pesen Gojek apa belum? Nah, kenapa bisa? Karena kemudahannya. Dia tinggal berapa kali klik. Langsung kepesen. Asal ada saldo. Tek, kau beli langsung. Bahkan orang yang nggak paham teknologi pun menggunakannya langsung bisa. Next. Nah, jadi keuntungannya kalau kita pakai design thinking karena berfokus pada pengguna, design thinking ini membantu kita selalu berinovasi. Jadi kita selalu menciptakan hal yang beda dari kompetitor yang ada. Terus juga membantu kita menciptakan diferensiasi dari kompetitor. Lalu yang terakhir, membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan udah puas, next. Terima kasih. Kayak gitu. Oke, mungkin dari Ana cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.